Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qail fi kitabil karim, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din wa yundiru qawmahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun al-musallun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang sholat Jum'ah rahimakumullah. Peringatan Hari Santri Nasional pada tahun ini memasuki usianya yang ke-9 sejak diterbitkannya keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 yang menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Hal ini tentu disambut gembira oleh kalangan santri, baik mereka yang masih aktif sebagai santri di pesantren maupun mereka yang sedang berjuang mengembangkan ilmunya di tengah-tengah masyarakat. Kegembiraan ini diwujudkan dalam berbagai kegiatan, mulai dari istighosah untuk keselamatan bangsa dan negara, bakti sosial hingga aneka perlombaan. Penetapan Hari Santri Nasional pada tanggal 22 Oktober ini didasarkan pada seruan jihad mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan para ulama, tepatnya melalui resolusi jihad yang terbit pada tanggal 22 Oktober 1945. Saat itu ketika Jepang dikalahkan oleh sekutu, Inggris datang ke Indonesia dengan membawa perlengkapan perang, berniat untuk menjajah kembali negara Indonesia. Ketika itu Indonesia baru merdeka selama 3 bulan dan belum memiliki perangkat pertahanan yang memadai. Namun meskipun harus berhadapan dengan pasukan yang memiliki peralatan perang canggih, bangsa Indonesia tidak punya pilihan lain selain melawan dengan segala daya dan upaya yang ada. Slogan perjuangan mereka saat itu adalah Iskariman Aumut Syahidan, yang artinya memilih hidup mulia atau mati syahid. Hadirin jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah, di sisi lain ditetapkannya Hari Santri Nasional pada tahun 2015 tidak lepas dari fakta sejarah bahwa bangsa Indonesia saat itu sedang menghadapi badai ideologi transnasional yang menginginkan adanya khilafah Islamiyah. Tentu saja hal ini akan mengabaikan pemimpin negara yang sudah ada dan seolah tidak mencintai tanah airnya sendiri. Para tokoh yang terpapar ideologi ini tidak segan mengatakan bahwa cinta tanah air tidak ada dalilnya. Padahal kalau ditelisik lebih jauh maka akan ditemukan hadis An Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma atyabaki min baldatin wa habbaki ilayya walau anna qaumi akhrajuni minki
ma sakantu ghairaki. Rawahu Tirmidzi 3629, yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, alangkah indahnya engkau wahai Mekah menjadi satu negeri dan menjadi negeri yang paling aku cinta. Seandainya kaumku tidak mengusirku darimu, niscaya aku tidak akan mendiami negeri selainmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 3629. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dari hadis tersebut maka dapat dipahami secara jelas bahwa Nabi Muhammad SAW sangat cinta terhadap Mekah sebagai tanah kelahirannya, tanah tempat ia tumbuh dan berkembang. Demikian pula dengan umat Islam yang ada di Indonesia. Mereka lahir, tumbuh, berkembang hingga wafat dan dikebumikan di Indonesia. Mustahil bagi siapapun jika tidak memerlukan negara sebagai tempat bernaung hingga akhir hayatnya. Di antara kebutuhan manusia adalah adanya negara tempat bernaung dan menjadi tempat tinggal yang aman dan nyaman. Dengan demikian, negara harus dijaga dengan menumbuhkan cinta terhadap negara dan bangsa Indonesia. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kecintaan Nabi Muhammad SAW terhadap negaranya juga pernah ia ungkapkan ketika berada di Madinah. Cerita dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, suatu hari Abu Bakar dan Bilal mengalami demam yang sangat. Saat itu sedang mewabah di Madinah. Ketika Bilal hendak sembuh, ia mengumandangkan sebuah nasyid. Ketahuilah, apakah aku bermalam di sebuah lembah dan di sekitarku rerumputan? Apakah aku akan pergi ke Majannah dan mengambil airnya? Apakah tampak di hadapanku Syamah dan Tofilah? Dalam penjelasannya, Majannah, Syamah dan Tofilah merupakan tempat yang dekat dengan Mekah. Mendengar nasyid Bilal tersebut, lantas Nabi Muhammad SAW berdoa, Allahumma habib ilaina al-madinata ka hubbina makkata aw ashadda. Allahumma barik lana fi su'ina wa fi muddina wa sahhiha lana wanqul hummana ila Jahfah. Rawahul Bukhari. Yang artinya, ya Allah, cintakanlah kami kepada kota Madinah sebagaimana cinta kami kepada Mekah atau lebih. Ya Allah, berkatilah Sok dan Mud kami dan sahihkanlah, serta pindahkan demam kami ke Al-Jahfah, sebuah daerah yang banyak kesyirikan. Hadis riwayat Bukhari nomor 1889. Hadis ini mirip dengan apa yang diajarkan oleh para pendahulu bangsa ini, yaitu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Hal ini mengajarkan kepada umat Islam bahwa ketika seseorang berpindah dan menempati daerah baru, maka harus cinta terhadap daerah baru tersebut tanpa menceritakan keburukan tempat yang lama. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Yang artinya demi buah tin dan buah zaitun dan demi bukit Sinai dan demi kota Mekah yang aman ini. At-Tin ayat 1 sampai 3. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan negara yang aman dengan sumpah. Mana'ul Qatan dalam kitabnya Al-Mabahis fi Ulumil Quran menegaskan, salah satu kebiasaan bangsa Arab adalah bersumpah dalam berbagai hal, termasuk hal sepele. Namun Al-Quran hadir dengan redaksi sumpah yang berisi hal besar dan penting.
baik dari sisi hakikat maupun iktikad. Dengan demikian ayat di atas dapat dipahami bahwa keamanan negara amat sangat penting. Karena sebagai hal penting, maka bukanlah hal berlebihan ketika menjadi keyakinan sebagaimana para pendiri bangsa ini menanamkan kecintaan terhadap negara dengan slogan Hubbul Watan Minal Iman, yang artinya cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, peringatan Hari Santri Nasional pada hakikatnya mengingatkan kembali kaum muslimin dimanapun berada untuk tetap cinta dan menjaga negaranya. Tujuannya jelas, agar negara tetap aman dan damai, karena keamanan dan kedamaian negara merupakan penopang tegaknya agama. Tidaklah mungkin menjalankan agama dengan sempurna di tengah kekacauan negara. Jangankan menyempurnakan pelaksanaan agama dalam sebuah negara yang tidak aman, nyawa manusia pun sering menjadi taruhan setiap saat. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, pada setiap tanggal 22 Oktober bangsa Indonesia memperingati Hari Santri Nasional sebagai bentuk penghargaan terhadap peran santri dalam mewujudkan kemerdekaan negara dan bangsa Indonesia dari penjajah melalui beberapa kontribusi termasuk resolusi jihad yang digagas oleh Ki Haji Hasyim Asy'ari. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sebagaimana tema peringatan Hari Santri Nasional tahun 2024 kali ini adalah menyambung juang merengkuh masa depan. Tema ini sejalan dengan salah satu filosofi santri, yaitu melanjutkan perjuangan para kiai dalam memperjuangkan agama dan bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, santri adalah seseorang yang menimba ilmu agama. Akan tetapi santri juga bisa dimaknai sebagai seseorang yang beribadah dengan baik. Oleh karena itu, santri memiliki tanggung jawab yang besar, yaitu menjadi penerus peran kiai di tengah masyarakat. Hal ini merupakan nilai filosofi dari salah satu bait kitab Alfiyah Ibnu Malik yang disusun oleh Imam Muhammad Ibni Abdillah Ibni Malik Al-Andalusi. Bait nomor 414, wa ma yalil mudhafa ya'ti khalafa anhu fil i'rabi idma hudifa, yang artinya, dan apa kata yang mengiringi mudhaf dapat mengganti kedudukannya dalam i'rab apabila mudhaf dibuang. Bait ini selain menjelaskan ketentuan hukum ilmu nahwu, juga mengandung makna filosofi bahwa santri yang diibaratkan sebagai mudhof ilaih harus menggantikan posisi dan peran kiai yang diibaratkan sebagai mudhof ketika mudhof dihapus atau kiai sudah wafat. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, Profesor Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia saat ini, menegaskan bahwa perjuangan kiai yang harus dilanjutkan oleh santri adalah perjuangan untuk membela agama dan bangsa. Ketika zaman dahulu kiai berjuang dengan mengangkat senjata melawan penjajah melalui resolusi jihad, maka santri saat ini harus berjuang dengan mengangkat pena dan segala fasilitas penyebaran ilmu untuk melawan kebodohan dan kemunduran agama dan bangsa. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-dini wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, yang artinya,
Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi atau tinggal bersama Rasulullah untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, perjuangan tidak identik dengan perang secara fisik, tetapi perjuangan juga bisa dilakukan secara keilmuan, sehingga kebebasan yang didapatkan masyarakat sekitar bukan sekedar kebebasan dari penjajah dalam bentuk manusia secara fisik, tapi juga kebebasan dari segala kebodohan yang justru akan mengakibatkan sebuah bangsa semakin mundur dan hancur. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, tugas perjuangan santri di masa depan adalah berperang menyampaikan ilmu yang didapatkannya kepada masyarakat luas untuk menghilangkan kebodohan masyarakat dan penyesatan ideologi keagamaan. Jika tentara membekali dirinya dengan kemampuan berperang dan menggunakan senjata perang, maka santri saat ini harus membekali diri dengan ilmu agama yang kompeten dari kiai. Hal ini ditegaskan Syekh Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab Tafsir Al-Munir juz 11 halaman 79. Yajibu ayyakunal maksudu minat tafaqquhi wa ta'allumi da'watal khalqi ilal haq wa irsyadahum ila dini qawimi wasiratil mustaqim, yang artinya maksud dari memahami dan mempelajari ilmu agama harusnya adalah mengajak masyarakat kepada kebenaran dan membimbing mereka kepada agama yang lurus dan ajaran yang benar. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, tanggung jawab santri saat ini adalah untuk memanfaatkan waktu dalam mengenyam sebanyak-banyaknya ilmu dari kiai, sehingga akan siap untuk menjadi pelanjut kiai di masa depan. Hal ini ditegaskan Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dalam kitab Musnad Ad-Darimi juz 1 halaman 308. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala khudul ilma qabla an yadhhaba. Qalu wa kaifa yadhhabul ilmu ya nabiyallah wa fina kitabullah. Qala faghadiba summa qala sakilatkum ummahatukum awalam takunit tauratu wal injilu fi bani Israil falam yughniya anhum syai'a. Inna dhahabal ilmi ayyadhaba hamalatahu. Inna dhahabal ilmi ayyadhaba hamalatahu. Yang artinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, ambillah ilmu sebelum hilang. Para sahabat bertanya, bagaimana ilmu bisa hilang wahai Nabi, sedangkan Al-Quran masih bersama kami? Nabi bersabda, sakilatkum ummahatukum, bukankah Taurat dan Injil masih ada bersama Bani Israel, tetapi tidak bermanfaat untuk mereka? Sesungguhnya hilangnya ilmu itu dengan cara meninggalnya para ulama. Sesungguhnya hilangnya ilmu itu dengan cara meninggalnya para ulama. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam memperingati Hari Santri Nasional tidak cukup dengan melakukan seremoni untuk mengenang perjuangan dan pengorbanan para kiai dan santri di masa lalu, tetapi harus dengan melanjutkan perjuangan dan pengorbanan mereka demi menegakkan dan membangkitkan agama dan bangsa Indonesia.
Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan dan kejayaan untuk seluruh bangsa Indonesia dengan berkah perjuangan dan pengorbanan santri dan kiai. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang aman dan berkah untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatuhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Maulana Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun wal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu innallaha ma'al ladzina ittaqu wal ladzina hum muhsinun. Qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya' minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin. Allahumma adfa' 'anil ghala wal bala wal waba wal zalzal wal mihad wa su'al fitnah ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia hada khassah wa sa'iril buldadil muslimin 'ammah ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin wa Lubnan wa sa'iril alamin. Allahumma ij'al baldatana Indonesia baldatan thayyibatan wa mubarakatan wa mustahiratan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.